melakukan semua itu karena dia kasihan sama kamu. Karena kamu yang patut untuk dikasihani. Yoga tinggal serumah sama aku. Dan banyak hal yang kita omongin. Ada sih beberapa hal yang disembunyikan dari kamu. Karena menurut Yoga, kamu tidak lebih dari seorang sahabat. Termasuk soal ibu kamu. Kata Yoga, ibu kamu sudah meninggal. Yoga sengaja nggak kasih tahu kamu karena menurut dia kamu terlalu cengeng. Kayaknya kamu nggak tabah deh menghadapi itu. Jadi dia nggak berani untuk mengatakannya bahwa ibu kamu sudah tidak ada di dunia ini. Nggak mungkin! Nggak mungkin! Nggak mungkin! Mamaku nggak mungkin udah meninggal. Mamaku masih hidup. Kamu pasti bohong. Yoga nggak mungkin melakukan ini kepada aku. Mamaku masih hidup. Mamaku masih hidup. Yoga, kenapa kamu tega ngelakuin ini? Yoga! Mampus gue. Kenapa tuh anak gila bisa ngomong? Gawat. Ini nggak boleh terjadi. Dia harus bisu seumur hidup. Si bisu gagu itu pasti ketemu Yoga. Yoga, kamu di mana? Yoga! Yoga, kamu di mana? Yoga! Sinta, tunggu, dengerin penjelasan gue. Gue harus dulu nyampe ke atas dan cepat membawa Yoga pergi dari sini. Kalau mereka sampai ketemu sekarang, Sinta pasti bisa mengambil hati Yoga. Dan cowok itu pasti tambah sayang sama gagu gila itu. Bahaya nih. Yoga, ikut gue, Yoga. Kenapa sih lo, Li? Udah pokoknya ikut aja, ada sesuatu yang penting yang mau gue omongin. Ikut gue cepetan. Li, apaan sih, Li? Li! Yoga! Ada yang lihat Yoga? Sin, kok kamu bisa ngomong? Bukannya kamu bisu? Yoga! Kalian lihat Yoga nggak? Ya, mungkin dia udah pulang. Ngapain sih lo? Mas, titipan saya mana? Nah, gini loh Yoga. Gue kan sering banget lihat lu pulang sekolah langsung ke kantin. Nah, lu kan pasti lapar dong setelah seharian belajar. Gue punya surprise spesial buat murid yang tekun kayak lo. Nah, tada! Roti sandwich. Ya lo, Li. Kalau cuma mau ngasih roti doang, ngapain gue disuruh ke kantin? Di kelas kan bisa. Ini kan roti spesial buatan gue. Gue nggak mau ada yang minta, nanti nggak spesial lagi dong namanya. Tapi gue kan gak lapar, Li. Ya, ini kan makan siang nggak? Ayo dong makan.
biar sehat. Sumpah deh, gue udah kenyang. Kalau lapar juga gue makan kok. Ya udah deh, gue tahu lu pasti nggak mau kan makan pemberian gue, takut beracun kan. Emang sih gue nggak sebaik Sinta, tapi kan nggak ada salahnya kalau gue berusaha untuk berbuat sebaik dia. Udah, basi. Iya, nih gue makan ya. Nih, gue makan. Nah, itu dong, itu baru namanya yoga. Sebentar lagi, lu yang akan nyemanja minta makan ke gue. Anak gembel, ngapain kamu kesini? Oh, baru ingat, kamu itu bisu kan? Saya mencari yoga, Nek. Kamu bukannya bisu? Aku baru mengerti sekarang. Selama ini kamu membohongi semua orang supaya dikasihani. Begitu. Licik sekali kamu anak lugu. Bukan begitu, Nek. Jangan berlagak lugu. Kamu bisa saja membohongi semua orang. Tapi kamu jangan berhayal bahwa aku bisa ikut-ikut termakan dengan tipu daya kamu. Mimpi kamu. Nek, dengerin penjelasan saya dulu, Nek. Kamu yang dengar dulu. Aku hafal betul dengan taktik licikmu. Munafik, kamu pura-pura lemah tidak berdaya. Demi untuk menarik perhatian dan cinta laki-laki. Kamu kira tipu muslihat kamu itu bisa mempengaruhi yoga? Kamu pikir yoga itu mencintai kamu? Makanya kalau kamu mau jahat itu jangan bego. Dengar ya, aku kena betul sama yoga itu dari kecil. Tidak mungkin dia akan jatuh cinta sama perempuan yang lemah dan munafik seperti kamu. Selama ini dia sering mengadu karena dia kasihan dan iba sama kamu. Karena kamu cewek miskin, bisu, yatim piatu, lemah, dan cengeng lagi. Peringatkan kamu, Sinta, sebelum yoga mencampakkan kamu. Kamu tidak mau disakiti, cepat tinggalkan yoga. Atau kamu tidak mampu memperdaya laki-laki lain kecuali cucu saya. Tahu nggak, Sinta sudah bisa bicara. Aku sudah tahu, aku yang bikin dia bicara lagi. Apa? Sinta kaget waktu aku beritahu ibunya udah mati. Saking syoknya suara langsung kembali, mana aku tahu. Anak bodoh. Kenapa kamu kasih tahu? Loh, kan ibu sendiri yang suruh aku kasih tahu ke dia. Gimana sih? Seharusnya kamu itu lebih pintar sedikit dong. Pelan-pelan cara menyampaikannya. Jangan sampai dia kaget seperti itu. Ibu tuh nggak ada kerjaan lain ya selain nyalain aku. Mikir kayak gimana cara nyelesain masalah. Cepat temui yoga sekarang juga. Jangan sampai dia tahu bahwa kamu yang membocorkan rahasia kematian ibunya Sinta kepadanya. Dia pasti akan membenci kamu karena menganggap kamu telah mengkhianati kepercayaannya. Kalau sudah begitu, melihat muka kamu aja, dia pasti akan muntah. Atau sebaliknya, dia akan lebih sayang dan cinta kepada Sinta. Itu yang kamu mau.
kamu tidak mau ketemu sama ibu kamu lagi, ha? Kamu pikir aku bodoh? Aku udah tahu semuanya. Kamu sudah bisa ngomong lagi? Pasti kamu habis kaget lagi. Aku udah tahu. Mamaku udah meninggal kan? Kalian semua sekarang udah nggak bisa bohongin aku lagi. Heh, kamu tahu dari mana gosip murahan itu? Hah? Dari ibu kamu? Kalau mama nggak bohong, buktiin. Bawa mama aku ke sini biar aku bisa bicara dan ketemu sama mamaku. Mah, kok dia jadi aneh kayak gini sih? Salah minum obat ya? Diam kamu, kesabaranku udah habis. Sekarang terserah kalian. Bawa mamaku ke sini atau kalian keluar dari sini. Air hangatnya, Tuan. Makasih ya, Bi. Kenapa, Bi? Ada yang aneh? Tadi Non Sinta kemari, Tuan. Terus? Dia nyari Tuan, tapi malah dihina-hina. Terus diusir sama Nyonya Mimi. Yang bener, Bi? Iya. Aku hafal betul dengan taktik licikmu. Munafik. Kamu pura-pura lemah, tidak berdaya. Demi untuk menarik perhatian dan cinta laki-laki. Kamu pikir Yoga itu mencintai kamu? Peringatkan kamu, Sinta. Sebelum Yoga mencampakkan kamu. Enggak. Kamu tidak mau disakiti, cepat tinggalkannya. Enggak. Sinta! Sin! Apa? Mau apa kamu? Tante, Sinta mana? Hah? Sinta! Mau apa kamu kesini? Kamu udah bisa bicara? Pergi. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Sinta, kamu kenapa sih? Aku salah apa? Hah, cukup Yoga. Aku nggak mau hidup di bawah belas kasihan kamu lagi. Dengar, selama ini aku terlalu naif. Mulai sekarang aku nggak butuh rasa simpati kamu lagi. Aku ini memang gadis yatim piatu. Tapi bukan berarti aku bisa dikasihani. Selama ini aku percaya sama kamu. Kamu tempat aku untuk berkeluh kesah. Tapi sekarang apa balasannya, Yoga? Ada apa sih, Sinta? Kamu jangan bikin saya bingung dong. Pura-pura nggak tahu lagi. Kamu selama ini menghina aku dari belakang, kan? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak mungkin sepicik itu. Kamu bohong tentang mama aku. Selama ini kamu bilang kamu nggak tahu apa-apa soal mamaku. Tapi apa kenyataannya? Kamu tahu kan? Kamu tahu kalau sebenarnya mamaku udah meninggal. Bilang Yoga, bilang kalau kamu bohong. Bilang Yoga. Kenapa kamu sembunyiin semua ini, Yoga? Kamu tega. Sinta, kamu dengerin aku dulu. Aku melakukan itu demi kebaikan kamu juga. Kebaikan aku. Bukannya itu semua karena kamu pikir aku ini gadis yang cengeng yang nggak bisa nerima semua kenyataan pahit ini. Jadi karena aku ini cuma seorang gadis bisu, terus aku nggak boleh mengetahui kebenaran. Bukan begitu, Sinta. Kamu enak tinggal ngomong. Aku yang nanggung akibatnya. Gara-gara kebaikan kamu itu, setiap hari aku harus menderita disiksa orang-orang yang mengaku keluargaku sendiri. Demi untuk mengetahui keberadaan mamaku. Aku diperlakukan seperti budak.
gak punya harga diri. Untung ada Lia. Kalau enggak, mungkin aku nggak akan pernah tahu kebenaran ini dan akan terus berada di bawah siksaan mama tiriku. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Biarin aja aku sendiri. Aduh, apaan sih teriak-teriak segala? Pelan-pelan aja dong ngomongnya. Aduh. Lu tuh nggak punya perasaan deh. Ngapain sih lu bilang ke Sinta kalau nyokap itu udah meninggal? Ya karena menurut gue dia perlu tahu. Maksud lu tuh apa tega nyakitin Sinta? Lu tahu sendiri kan, Sinta itu orangnya lemah. Dasar perempuan gak tau diri lu. Itu sama sama nyokap lu. Terserah apa kata lu. Yang penting gue tahu apa yang gue buat dan gue yakin ini semua untuk kebaikan Sinta. Kebaikan apa? Yang ada gue tambah enak liat muka lu, tau nggak? Lu jangan mikir negatifnya doang, lu pikir positifnya juga dong. Lu lihat dia sekarang, dia bisa ngomong kan? Lu sadar nggak? Keajaiban apa yang terjadi berkat keputusan yang gue ambil? Dia sekarang udah bisa ngomong, dia udah nggak bisu lagi. Dan lo, serta semua orang yang ngaku peduli sama dia nggak bisa kan melakukan keajaiban ini? Maksud lo? Selama ini, lu nggak berani ngasih tahu ibunya sudah meninggal karena lu takut kan? Lu takut dia bunuh diri kalau tahu ibunya sudah meninggal. Tapi lihat dong kenyataannya sekarang. Dia baik-baik aja kan? Dia nggak melakukan tindakan bodoh seperti yang lu kira. Selama ini lu yang selalu bikin dia jadi cewek lemah. Selalu bergantung sama lu. Gara-gara lu, dia nggak pernah punya kesempatan untuk belajar jadi orang tabah. Mulai sekarang, dia nggak akan pernah jadi cewek cengeng. Dan yang lebih penting lagi, dia sekarang udah bisa ngomong. Sekarang terserah lu suka apa enggak. Tapi yang pasti, lu nggak bisa lari dari kenyataan bahwa berkat kejujuran gue, Sinta bisa menerima keajaiban yang nggak pernah bisa lu berikan. Sudah sayang. Jangan bersedih. Gimana saya nggak sedih, Putri? Yoga bilang mama saya udah meninggal. Tapi mama tiri saya bilang mama saya masih hidup. Saya jadi bingung, saya harus percaya sama siapa? Sekarang begini. Ambil foto itu dan kamu bayangkan ibu kamu. Nanti di rumah Ibu jaga Sinta baik-baik ya, Bu. Saya ingin lihat lagi, Putri. Ada apa lagi, Pak? Tahu mah, kok tahu mati? Mampus kalian! Semua harta kalian sudah menjadi milik saya. Sekarang saya yang berkuasa.
Putri lihat sendiri kan? Mama Asti sudah membunuh Mama dan Papa saya. Mama Asti sudah membuat hidup saya jadi kacau. Mama Asti juga sudah membuat saya jadi bisu. Dia harus dihukum. Saya setuju, saya. Mereka harus menerima hukuman atas semua perbuatannya. Saya akan laporkan Mama Asti dan anak-anaknya ke polisi. Mama Asti dan anak-anaknya harus dipenjara. Ma, gawat Ma, Sinta udah tahu semuanya. Apa? Iya Ma, Sinta udah tahu semua yang kita perbuat sama dia. Malah dia mau ngaduin kita ke polisi. Aduh, Ma. Gimana dong? Terus dia tahu dari mana? Ola juga nggak tahu, Ma. Malahan dia tadi ngomong sendiri. Kayak orang gila gitu deh. Ini pasti ulah Yoga. Kurang ajar. Berani-beraninya dia membeberkan rahasia ini. Sekarang kamu panggil Oli dan Roni. Kita hancurkan anak yatim piatu itu. Ayo. Selamat siang. Kantor polisi. Lepas. Berani-beraninya kamu telepon polisi. Pembunuh. Pembunuh Mama dan Papaku. Kamu harus dihukum. Kamu ya? Halo? Kantor polisi. Aduh, Mama sesak nafas. Kita harus cari cara buat keluar dari sini. Lu mau ngapain lagi? Kita tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kita ketangkep polisi begini nih. Mama mau putus asa, belum juga usaha. Masa kita kalah sih sama si goblok itu? Bener, Ma. Usaha dulu, baru nyerah. Itu Kuting. Mereka kejam. Kejam. Sinta. Papa nih. Ayo kita bawa ke dapur. Yuk, awan, awas. Ayo, cepat. Rasain lo. Makanya kalau jadi orang itu jangan terlalu belagu. Bisu, katanya lo mau masukin kita ke penjara. Mana bisa, Bisu? Hah, sekarang adalah waktunya kita untuk nyiksa lo. Jangan. Jangan. Ayo, kita pergi dari sini biar dia mati tersesak-sesak di situ. Yuk. Hiduplah udara segar, Sinta. Ya. Loh, Mah, kok dilepasin sih iketannya? Udah biarin, biar kayak kecelakaan. Tapi tadi lari. Udah biarin nanti polisi datang. Ayo buruan.
membunuh mama dan papa saya. Bang! Bapak! Bapak! Enggak! Jangan! Aja! Awas! Kita sekarang mau ngapain? Bikin pusing aja deh. Kita kayak gini itu gara-gara mama, tau nggak? Kalian itu tau nggak? Giliran duitnya aja kalian mau. Giliran udah begini mama yang disalahin. Udah. Daripada kita ketangkap masuk penjara, mendingan kita lompat aja, Ma. Setuju nggak? Lompat aja. Ayo, Kak. Berhenti! Kenapa Putri? Siapa yang berbuat kejahatan, mereka akan mendapat balasan yang setimpal. Mama Tiri dan saudara-saudara Tirimu, mereka sudah mendapat balasan atas semua perbuatannya. Apaan nih? Ibu tahu aja Lia suka ikan. Itu bukan buat kamu, buat Yoga tahu. Sebentar lagi Yoga datang. Kamu harus mencuri hatinya dengan memasak ikan itu. Udah sana. Mau ngapain, Non? Sana. Udah deh, Bibi jangan banyak nanya-nanya. Sekarang saya mau menggoreng ikan buat Yoga, oke? Mesti dicuci dulu ya, cuci dulu. Au. Kok kamu makan? Itu kan buat Yoga. Ibu dikit aja, Bu. Enak. Jangan. Lapar, Bi. Aduh, Ibu apa-apaan sih nih? Aduh, panas Bu, sakit. Sudah, jangan rewel. Ini sedikit pengorbanan untuk merebut hati Yoga. Aduh, sakit banget nih. Aduh. Tangan kamu kenapa? Dasar anak bandel. Begitu tahu kamu suka ikan, dia langsung masak ikan buat kamu. Masalahnya dia itu tidak pintar masak. Kalau kamu nggak mampu, jangan dipaksa. Nenek gimana sih? Orang lagi sakit malah dimarahin. Udah, sini sama ibu. Sini obatin. Aduh, sakit. Sorry ya. Sakit ya? Enggak. Kenapa sih? Kok kamu kayaknya banyak pikiran gitu mukanya? Cerita dong, kan kita temenan. Gue jadi kepikiran sama Sinta ya. Gue khawatir banget. Sejak keluarga tirinya meninggal, dia jadi sering murung. Udah 3 hari lo dia gak masuk sekolah. Biarin aja deh, Ga. Biarin aja si Sinta belajar mandiri. Burung aja tega ngebiarin anaknya jatuh biar belajar terbang sendiri. Kalau nggak gitu, kapan Sinta belajar mandiri? Iya juga ya.
Ternyata Yoga benar-benar cinta sama aku. Dia yang selalu lindungin aku. Makanya dia nggak mau sampai aku sakit hati. Tapi malah sekarang aku yang sakitin dia. Sekarang apa yang harus aku lakukan, Putri? Kamu bisa minta maaf, kan? Saya akan membantu kamu untuk mengirim bunga itu pada Yoga. Sinta! Sinta! Ada Sinta ya? Sinta mah di rumahnya kali. Tapi tadi gue dengar suara gelangnya. Oh, bukan kali, lu salah dengar kali. Itu mah kayaknya bunyi gantungan kunci gue deh. Gue kira dia. Sinta pinter banget mempengaruhi Yoga. Dan kamu sampai sekarang mana? Buktinya Yoga masih mengejar-ngejar Sinta. Tenang aja, Bu. Lihat ini. Ini kan punya aku. Kok ada di kamu? Gue nemuin nih gelang di tong sampah. Tadi malam gue lihat Yoga ngebuangnya. Yoga bilang gak ada gunanya punya temen yang gak tahu terima kasih kayak lo. Apalagi yang mencapakannya dia begitu saja setelah semua pengorbanan yang diberikan. Dan Yoga juga bilang kalau dia harus selalu menuruti apa kata nenek Mimi. Kalau anak yatim piatu itu nggak ada gunanya. Selalu bawa sial. Dan Yoga juga bilang kalau Sinta itu nggak berhak. Cukup!
saatnya gue bikin Sinta mati berdiri.